Dari mulai Nabi Adam sampai hari kiamat gak bakal bisa ada satu orang bisa menguasai orang lain, gak bakal bisa. Rugi kita. Habis waktu kita hanya untuk mencari sesuatu yang sia-sia. Jangan pernah kita lakukan sesuatu untuk orang lain, tidak. Tapi semuanya untuk kita kepada Allah. Oleh karena itu, para hadirin muliakan Allah Ta'ala, yang harus kita gunakan diantaranya adalah setelah kita itu memodali diri kita dengan amal kebaikan, cari amal-amal yang singkat, yang cepat, yang kilat, mudah kita lakukan, tapi sampai kita itu ke ridhonya Allah. Semuanya bisa. Nggak perlu modal seperti modal jabatan, nggak perlu. Kekayaan, nggak perlu. Apa itu? Semuanya bisa. Inilah bentuk keadilan Allah kepada hambanya. Jadi jangan sampai kita katakan, oh, untuk mendapatkan ridhonya Allah kita beda-beda ya modalnya. Tidak, sama saja. Kenapa? Tetap masih ada satu modal yang bisa kita gunakan. Enak ya jadi orang alim. Setiap dia mengajar berapa pahalanya. Setiap dia mengamalkan berapa pahalanya. Terus berlanjut pahalanya. Walaupun dia sudah meninggal, terus selama diamalkan, selama lagi diajarkan, terus mengalir kepadanya. Enak ya, tetap masih ada buat kita. Apa itu? Bersihkan hati. Allah Ta'ala tidak mengatakan dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin. Tidak dikatakan man atallaha bimal, man atallaha bijah, man atallaha bi amal. Tidak, tapi biqalbin salim. Yang penting di sini jangan ada benci sama orang. Jangan ada sombong, jangan ada iri, jangan ada dengki. Lagi-lagi kalau semua kita tidak tahu tata caranya, bagaimana kita bisa membersihkan hati? Semua yang Allah ciptakan di sekitar kita itu adalah tujuannya adalah kita mau membersihkan hati atau tidak. Mendapatkan istri yang kayak begini, mendapatkan anak kayak begini, mendapatkan guru yang kayak begini, mendapatkan tetangga kayak begini. Itulah maksud daripada firman Allah Ta'ala, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Dan kami jadikan antara satu dengan yang lainnya adalah fitnah. Untuk apa? Supaya kami benar-benar tahu di mana di antara kalian benar-benar sabar untuk menjalankan perintahku. Nah ini yang paling penting. Mau kerja di mana saja nggak penting, yang penting ini. Mau apa saja nggak penting, yang penting ini hati kita. Jadi kalau sekiranya hati kita itu dibedah, kemudian ditampakkan kepada semua orang, dia nggak malu. Ah, itulah tanda-tanda hati yang bersih. Di situ nggak ada iri, nggak ada dengki, nggak ada kebencian, nggak ada kesombongan, nggak ada merasa lebih baik daripada orang lain. Nah, ini yang semacam ini yang nantinya akan bermanfaat. Tidak bermanfaat harta, tidak bermanfaat yang namanya anak-anak, tidak bermanfaat ilmu, tidak bermanfaat semuanya, tapi yang bermanfaat adalah orang yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan hatinya itu bersih. Nah, ini harus kita terapkan. Nah, terus gimana cara menerapkan supaya hati kita bersih? Hadir majelis taklim terus. Kalau nggak hadir majelis taklim, bagaimana kita bersih? Kalau seumpama Nabi kita Muhammad SAW, kalau sudah habis sholat subuh seperti sekarang ini, hampir setiap habis sholat subuh beliau katakan begini kepada sahabat-sahabatnya, la tuballighu anni an ashabi syai'an la yasuruni au yu'zini. Jangan kalian sampaikan kepadaku tentang sahabat-sahabatku yang tidak baik ya. Tolong sampaikan yang baik-baik. Kenapa? Fa'ana uridu an alqakum wa ana salimus sadar. Aku ini ingin berjumpa dengan kalian semuanya, tapi hatiku bersih. Nabi Muhammad perhatikan hatinya. Bagaimana dengan kita? Suatu waktu Nabi Muhammad jalan bersama istrinya Sayyidatuna Maimunah. Kebetulan Sayyidatuna Maimunah menutupi wajahnya. Kalau sekarang ini pakai cadar lah gitu. Berduaan malam-malam, maka tiba-tiba ada 3 orang sahabat Nabi yang berpapasan dengannya. Dipanggil oleh Nabi. Ashabi, kemarilah. Ketahuilah bahwa ini adalah istriku Maimunah. Apa katanya mereka? Astagfirullah ya Rasulullah, masa kepadamu kami akan husnudzon ya Rasulullah? Kalau tidak, aku melakukan ini karena setiap ada kesempatan setan akan masuk kepada manusia, sehingga sebelum setan itu akan masuk ke dalam diri kalian, aku tegaskan bahwasanya ini adalah istriku Maimunah. Coba lihat, untuk apa? Menjaga supaya jangan kita suudzon kepada orang lain, jangan. Jadi fahami benar-benar sasaran daripada semua kejadian yang kita lihat, yang terjadi di sekitar kita, kepada anak kita, istri kita, tetangga kita, semua medsos yang kita lalui, semuanya itu adalah kita sasarannya. Kita yang mau diangkat derajatnya, kita yang mau dihapuskan dosanya, kita yang akan diberikan pahalanya kalau kita benar-benar
meresponnya sesuai dengan perintahnya Allah dan Nabi-Nya Muhammad SAW. Oleh karena itu, ayo kita niat, ya Allah, aku ingin bersihkan hati. Di tempat yang mulia ini aku ingin bersihkan hati dan akan jaga hati sampai saya meninggal. Ya Allah, saya akan cari syafaat. Saya tidak akan mengandalkan amal. Amal kita yang mana? Amal sholat kita yang mana? Sedekah kita yang mana? Mohon maaf, kata Nabi Muhammad SAW, antum tuhibbuna mala wurasikum aksar min malikum. Kalian semua nih yang